Baik. Dari sini kan Sokomek memang dikenal sebagai penyedia solusi manajemen energi global ya saat ini. Sebenarnya seperti apa perjalanan bisnis dari Sokomek Indonesia nih Pak? Oke, izinkan saya sedikit cerita ya Pak mengenai Sokomek Group secara umum. Kami memang perusahaan yang berfokus dan punya expertise di bidang energy management. Kalau bicara usia kerja perusahaan kami sudah lebih dari 100 tahun. Kantor pusat kami di Prancis, kota kecil namanya Benfet, kurang lebih 500 km di sebelah timur dari Paris. Bicara mengenai eksistensi Sokomek di Indonesia, brand kami sudah eksis lebih dari 50 tahun di Indonesia. Oke, saat ini kami punya 6 segmen fokus, healthcare, data center, industry, commercial building, infrastructure, dan yang terakhir renewable. In short, kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi memang kami spesialisasi di bidang energy management. Wah berarti sudah 50 tahun di Indonesia ya, 50 kurang tahun lebih di 50 tahun untuk mendukung kurang lebih 8 pilar tadi. 6 segmen. 6 pilar itu, wah luar biasa. Nah kalau di Indonesia saat ini kan memang sektor industri tengah gencar ya untuk melakukan transformasi digital, Pak Heri. Ini menurut Anda seberapa besar pengaruh keandalan pasokan listrik terhadap keberhasilan digitalisasi tersebut? Kalau ngomong transformasi digital dengan listrik, ibarat tubuh dengan darah, Bu. Menyatu ya? Bukan cuma menyatu. Tanpa darah, tubuh nggak ada fungsinya. Tuh ya. Jadi kalau kita bicara mengenai transformasi digital, is a must, mutlak. Punya pasokan listrik yang handal dan berkualitas. Itu harus. Karena apapun juga bentuk transformasi digitalnya, backbone-nya adalah akan selalu elektrisitas ataupun listrik. Itu suatu keharusan yang saling mendukung satu sama lain, Bu. Niscaya tanpa pasokan listrik yang baik, cita-cita punya transformasi digital dapat tercapai. Oke, tapi ada perbedaan nggak sih Pak antara kebutuhan solusi energi dengan industri tradisional ya? Dan juga industri yang memang sudah fully digitalisasi ini, seperti apa? Menarik nih pertanyaan ini. Jadi saya mungkin tidak pakai kata-kata tradisional ya Mbak. Mungkin sebelum atau saat era digitalisasi gitu ya. Kalau kita bicara dulu mengenai pasokan listrik, apa sih ekspektasi dari para customer, pelanggan, waktu bicara mengenai pasokan listrik? Pada zaman sebelum era digitalisasi kita bicara mengenai 3 hal. Continuity, reliability, safety. Gitu ya. Hal ini masih ada nggak saat ini di era digitalisasi? Ada. Bahkan makin kesini demanding, sangat-sangat demanding. On top of apa yang saya sampaikan 3 tadi, mereka juga mulai bicara mengenai kualitas dari sumber daya listrik yang diproduksi dan disuplai ke fasilitas mereka. Hal ini lumrah dan wajar. Kenapa? Kalau kita melihat perangkat yang terpasang di sebuah infrastruktur yang modern, contoh data center, contoh rumah sakit yang modern, semua perangkat yang terpasang itu memang membutuhkan kualitas listrik yang baik. Sedikit saja ada disrupsi atau gangguan di sisi suplai listriknya, itu bisa mengakibatkan peralatan mereka rusak. Yang ujungnya nanti, pertama, pelayanan ke customer terganggu, yang kedua, bisa create downtime. Kalau downtime, ujungnya adalah profitability perusahaan akan tergerus secara langsung. Jadi memang kompleksitasnya seperti itu sekarang. On top of 3 tadi yang saya sebutkan, kualitasnya juga akan diminta. Selalu terus diperhatikan. Oke, berarti kita katakanlah sebelum dan sesudah digitalisasi ya, Exactly. seperti itu. Nah, tapi kalau mungkin zaman dahulu Pak, ini awal-awal Sokomek berdiri ini kan masih sebelum berarti ya, sebelum adanya digitalisasi ini seperti apa sih Pak kondisinya? Well, sama ya. Jadi memang listrik itu kan kebutuhan pokok. Kalau kita mau premier, tersier, sekunder ya, kita ada premier. Kebutuhan umum dan pokok. Semua orang tidak bisa hidup tanpa listrik. Pada prinsipnya seperti itu. Dari kita awal melek sampai kita tidur, listrik itu menjadi bagian dari keseharian kita. Ya, dulu memang fokusnya adalah itu. Yang penting listrik saya tersuplai, tidak sering downtime, tidak banyak pertanyaan mengenai kualitasnya yang disuplai seperti apa. Ya, asalkan nyala, ada, available, it's okay. Safety artinya tidak sampai melukai pemakainya gitu loh, Bu. Nah pada saat itu kondisi seperti itu, Bu. Beda seperti sekarang ini. Tapi di digitalisasi ini dengan adanya kan semakin berkembang tentu saja Pak ya. Mungkin dulu belum ada yang bagaimana terkait dengan AI, data center, segala macam. Ini lebih mudah mungkin ya. Nah untuk sekarang ini tantangannya seperti apa sih Pak? Apa sama aja sebenarnya? Tantangannya tadi saya bilang Bu, memang perangkat yang terpasang sangat-sangat sensitif terhadap segala macam jenis gangguan. Sebenarnya kita melihat AI itu bukan sebagai suatu tantangan. Tapi kita bisa bayangkan salah satu produk kami, Sokomek, kita punya yang namanya online monitoring atau real time monitoring. Yang pada prinsipnya yang kami lakukan adalah mengumpulkan data di situ. Nah AI ini seharusnya kita bisa leverage, data itu dianalisa oleh AI, pada akhirnya akan memberikan insight kepada para pengguna kami untuk mengambil keputusan yang diperlukan di depan hari. Oke, Pak saya agak penasaran sebenarnya terkait dengan data center nih. Ini kan pengembangan data center di Indonesia saat ini sudah meluas juga seperti itu. Kalau dari Sokomek sendiri bagaimana Pak? Kami memang salah satu yang tadi saya sampaikan di awal, salah satu fokus kami adalah data center. Data center kita melihat ke depan footprint-nya AI di Indonesia, I can say baru mulai, gitu ya. Permintaannya semakin hari, kapasitas yang diminta dan dibangun semakin besar. Tentunya kan satu market buat kami adalah satu market yang besar dan penting buat kita. Maka dari itu kalau kita melihat semua solusi yang kami miliki, itu applicable sekali untuk segmen data center ini, Bu.
Oke, nah saat ini kan kalau data center di Indonesia memang memerlukan AI juga untuk dan membutuhkan listrik yang jauh lebih besar nih Pak. Setuju. Ini dari Anda sendiri bagaimana Pak? Ya itu, buat kami adalah satu peluang bisnis, tapi di satu sisi juga kita tidak boleh berhenti berinovasi. Semua produk yang akan kita launching, baik yang kita punya hari ini maupun yang akan datang, itu harus AI friendly. Artinya bisa berintegrasi, berkolaborasi, dan bahkan mensupport kebutuhan pembangunan AI ke depannya, Bu. Itu yang kita Tapi lihat. sudah siap belum Pak untuk memenuhi seluruh pasokan Yes, itu? yes, Kebutuhan di yes, Indonesia yes, saat ini? yes. Semua produk kami yang ada di sini, nggak hanya di Indonesia, tapi globally speaking, itu AI friendly, Bu. Oke, kalau dari segi permintaan saat ini seperti apa Pak? Luar biasa. Ada nggak? Saya nggak bisa share angkanya, cuman kalau saya bisa melihat pertumbuhan kami bisnis di Indonesia dari tahun ke tahun, itu dari tahun 2025 ke 2024, 2024 ke tahun 2023, pertumbuhan kami eksponensial, Signifikan? sangat signifikan. Berapa persen Pak? You name it. Sky is the limit buat kami, Bu. Kalau di pasar global saat ini bagaimana Pak? Oke, Permintaannya mungkin? sama Bu, saya rasa Indonesia, Asia secara umum merupakan market yang sangat-sangat menarik, pertumbuhan luar biasa. Kalau kita melihat globally speaking, Sokomek kami tumbuh luar biasa. Dari tahun ke tahun, sama seperti di Indonesia, saya rasa tidak terlalu jauh kondisinya. Setiap tahun kita punya grow yang sangat signifikan. Dan memang salah satu backbone-nya adalah di bisnis data center itu sendiri. Oke, berarti untuk holdingnya sendiri berada di kawasan Asia Pak ya? Bukan hanya di Indonesia saja? Nah, kantor pusat kami di Prancis, regional office kami yang berpusat di Singapura, dan Indonesia merupakan salah satu subsidiary dari Sokomek. Oke, ada berapa negara Pak? 30 negara total. 30? 30. Sokomek eksis di lebih, ya 30 negara. Yang paling besar Pak di mana Pak untuk permintaannya Pasti sendiri? Europe, pasti Europe, Europe. pasti Europe. Dia di berapa Pak permintaannya di Europe sendiri? Itu kan di pusat mungkin dari awal dari tahun 1922 kalau nggak salah. Ya, globally speaking, Sokomek 1 billion euro company, Wow. we are billion company. Ya. Oke. Oke, dan kita bahas teknologi power Pak sekarang. Sekarang kan memang kelistrikan, manajemen kelistrikan juga ya saat itu ya, saat ini. Nah ini bagaimana akhirnya teknologi power management Pak dan juga energi efisiensi dari Sokomek sendiri untuk membantu perusahaan untuk memastikan nih bagaimana kualitas dan kontinuitas data fasilitas industri maupun di data center ke depan. Ya, kami di Sokomek punya 3 pilar expertise, Bu. Power switching, power monitoring, dan juga power conversion unit. Ya, jadi 3 pilar ini. Memang ketiganya ini tujuannya untuk memberikan, pertama, kontinuitas dalam hal supply listrik, pasokan listrik ke semua pengguna kami. Yang kedua juga bukan cuma kontinuitas yang tadi saya sampaikan di awal, kualitasnya pun kita pastikan. Ya, contoh, real time monitoring, saya ambil lagi contoh itu, Bu. Real time monitoring itu membuat customer kami yang memang memasang sistem itu di fasilitas mereka dapat mendapatkan data yang sangat-sangat insightful untuk mereka melakukan langkah-langkah perbaikan ke depannya, Bu. Jadi ini yang dilakukan sehingga downtime yang tadi kita bahas sebelumnya itu bisa ditekan bahkan dihilangkan sama sekali.